Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Semoga Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala memberikan kepada kita semua kebaikan-kebaikan kak dinto siapa pun saja yang dalam majlis mulja. Akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah orang-orang berkumpul, tak ada orang yang kumpul di rumah-rumah Allah, kelompok epon Allah, kat dinto masjid, musalla masjid. Yatluna kitabullah, mereka orang kepada kakak kat dinto mengkaji kitabullah, belajar agama Allah, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, memurajaah Al-Quran, mentahfidz Al-Quran, mempelajari isinya dan berusaha untuk mengamalkan isi tersebut. Wa yatadarusuna bainahum, dan mereka saling belajar. Kita kau dah di kau punten saya paling alim dari panjenengan saya saja punten. Pada sami-sami belajar. Wa yatadarusuna bainahum, mereka saling belajar. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka yaitu kebahagiaan. Jadi fadilah epon, keutamaan orang yang kumpul di rumah-rumah Allah untuk mengadakan pengajian, Allah memberikan kebahagiaan, sakinah. Sakinah fid dunya wal akhirah. Yang terutama kita adalah sakinatu fil akhirah, tapi lebih utama juga fid dunya. Ya, dua-duanya tidak boleh kita lalaikan. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan harta, jabatan, kemuliaan, kedudukan, apapun, tapi hanya itu bagian luarnya saja. Banyak juga kayak di kota besar Amerika, ya, United States Amerika, banyak duitnya, hartanya, malah bunuh diri, lari ke narkoba, waliyadzubillah, lari ke tempat-tempat maksiat. Itulah bukan kebahagiaan. Allah mengajarkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara berkumpul seperti ini, menenangkan kalbu kita, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, mengagungkan Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Tiga pondasi ini yang seorang muslim senantiasa tidak boleh meninggalkannya. Ayo ikhwah, kata-kata saja bapak-bapak ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa arsadakumullah wa azanikumullah. Apa banyak kita mendoakan saudara kita Kak Dinto, ya. Faqala al-malaku fi ra'si, malaikat yang berada di atas kepala kita mendoakan kita kalau kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Jangan sampai kita melihat saudara kita aposto, apalagi melaknat. Jangan. Kalau ada saudara kita, doakan kebaikan. Aduh ya Allah, tadi besok ya Allah berikan ya kecukupan. Lihat orang melarat yang di depan kita, doakan. Itu nanti akan lari kepada kita. Malaikat yang di kepala kita berikan juga semisal doa yang didoakan oleh si rajul tadi, orang tadi. Maka kita jangan bosan-bosan mengucapkan apa? Barakallahu fikum, ya, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum. Kalau ada yang kurang, ya, langsung kita ada yang kurang, ya, astagfirullah. Ada aib yang kita banyak beristighfar kepada Allah, astagfirullah, melihat aib, dosa-dosa, ya, banyak kita istirja. Juga kalau ada musibah, innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya. Inna sabra asmatul ula, kata Rasulullah. Sesungguhnya kesabaran itu yang pertama. Ketika kita diuji yang pertama, kita sabar, itu Masya Allah pahala yang sangat besar. Setelah itu wa ghasyiyatuhum rahmah, fadilah keutamaan berkumpul Kak Dinto, malaikat Kak Dinto mengelilingi orang-orang yang
berkumpul di rumah Allah, apoter, mendoakan orang-orang yastaghfir lahum hatta yantahi. Para malaikat memohonkan ampun dalam riwayat yang lain sampai mereka selesai pengajian. Masya Allah Pak, kita diistighfarkan oleh malaikat. Kita kadang minta doa boleh ya pada orang-orang soleh, hukumnya boleh minta doa ya doa. Tapi lebih utama berdoa sendiri. Tapi boleh hukumnya. Apalagi minta doa orang-orang soleh, masya Allah. Ya ibu Ustaz, doakan kan? Ya mas. Dan ini ciri tawaduknya seorang kadang, ya ingin biar tambah dekat hubungan. Ada seperti itu kadang manusia. Kita hanya baik sangka, tidak boleh kita suudzon hal yang semacam muamalah hubungan dengan manusia. Selanjutnya, yastaghfir lahum hatta yantahi. Mereka memohonkan ampun sampai mereka selesai. Istighfarkan kita para malaikat, eman-eman kita. Ya, kalau kita ada ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung kita berselawat. Ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bersalam. Salawat dan salam sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya fa ajabullahu asrata hasanatan. Barang siapa bersalawat kepadaku, Allah akan menjawab 10 kebaikan. Jadi eman-eman ketika ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung kita bersalawat. Ya. Dan ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tidak bersalawat, orang yang paling bakhil, orang yang paling kaya dinto, orang yang ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah suka bersalawat. Berapa tadi pagi? 1000 kali. Harus, tapi tidak menetap. Ya, kata para ulama boleh berzikir sebanyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kendaraan bersalawat, ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya. Dengan lafaz-lafaz yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam sholat sesuai dengan teksnya, silakan. Kalau di luar sholat boleh. Dan puji-pujian terhadap Rasulullah SAW boleh, selama tidak hulu, ya, hulu, menuhankan Rasulullah SAW seperti orang-orang Nasoro. Unyubillah. Selanjutnya, dalam hal mempelajari mengenal Allah, Syekh Abdul Qadir Jalani menyuruh kita untuk apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kitab Fathul Rabbani yang kita bahas berapa pekan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, bukan pekan, bulan, ya. Karena Idul Adha terus saya sibuk, ya, banyak aktivitas. Mohon maaf, ya. Semoga Allah memberikan kebaikan semua. Jadi ma'rifatullah, salah satu mengenal Allah adalah mengenal nama-namanya. Dan kita wajib mengenal nama Allah, ya, mengenal nama-nama Allah. Mungkin pada siapa Asmaul Husna, ya Torres. La ilaha illallah rahmanur rahim, al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musyabbirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fatul alim al-qabidul basitul hafizur rafiul mizul mudillul samiul bashir al-hakamul adlul latiful khabirul alimul azim al-ghafurul syakurul alim kabirul hafizul muqitul hasibul jalilul karim raqibul mujibul wasyul hakimul wadudul majidul baisus sayyidul hakul wakil al-qabil matinul walil muta'alil baru tawal muntakimul afurrauful malikal mulki dzul jalali wal ikram. Ya, hafalkan nama-nama Allah. Sebut nama-nama Allah ketika kita berdoa, ketika tawaf sebut nama Allah. Berdoa kepada Allah ketika sujud. Banyak, ya, ketika kita berdoa sebutlah nama Allah. Maka kita, ya, salah satu nama Allah yang perlu kita pahami. Loncat sih. Yang perlu kita pelajari, salah satunya adalah Al-Kabir, Al-Azim, Ya Azim. Kalau ada namanya orang tidak boleh panggil Azim, Azim, ya.
Abdul Azim ya. Dengki. Dengki tak apa kan? Apa deng? Ya. Masa Allah Abdullah ya Abdullah Abdul Ghani. Tak boleh Ghani, tak boleh. Nama Allah. Sebutlah Abdul Ghani. Rahman, lahu Abdul Rahman. Ya. Karena disandingkan dengan nama Allah Ar-Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Muhaimin, Ya Jabbar, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebut nama-nama. Nah, kita belajar nama Allah Al-Azim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq." Yang demikian itu Allah, sesungguhnya Allah huwal haq, dialah Allah yang benar, yang haq. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan sesungguhnya apa yang mereka seru min dunihi, yang selain Allah, yang diseru selain Allah, ya, al-batil, batil, rusak, yang tidak benar. Maka kita hanya memohon, meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini asas keyakinan seorang muslim, hanya mengibadahi Allah. Maka saudara-saudara kita bagaimanapun keadaannya, mungkin di tempat pengajian yang lain, tetap saudara kita, karena diikat apa? La ilaha illallah. Jangan sampai malemos, Pak, melihat saudara kita. Wala tahasadu, janganlah saling mendengki. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ada saudara kita langsung sambut dulu, salam. Teka salaman punya, bukan golong salam. Nah, jangan malu. Di Arab seperti itu, ya tidak apa-apa. Ketemu salam, peluk. Ya, itulah seorang muslim. Berdoa sambil berdoa, barakallahu fikum. Indah Pak Islam itu. Jangan sampai kita jazakumullah khair. Ya. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, tunjukkan senyum, muka yang ceria. Kamu gimana kabarnya? Gimana saudaraku? Tanya. Ya, biasakan, Pak, apa kabar? Sehat. Biasakan seperti itu. Ya. Inilah ciri seorang muslim. Kef halu, ya, bagaimana kabarnya? Kef, kaifa, ya. Orang kef biasanya, ya, singkat-singkat aja kan. Kef, soalnya kef itu. Hayyakumullah. Yang begitu, doa ya kepada Allah. Sehingga makmur turun Saudi, Pak. Karena setiap ketemu orang yang begitu, masuk. Ya, memang begitu. Saya pas main ke Jakarta, ketemu orang Madinah. Itu ketemu ketika bicara barakallah, setiap gitu, takut, masya Allah, indahnya Islam. Inilah ciri seorang muslim. Ya, bertemu datang saudara kita, menunjukkan keagungan Allah Al-Azim. Tidak melihat makhluk, tapi tetap melihat Allah yang menciptakan makhluk tersebut. Maka ketika ada teman kita, maaf, dengan jam tangan yang mahal, mobil yang indah, kita langsung doakan barakallahu fikum. Gendang empuk, ya. Ampun. Jangan, Pak. Ya, takut kena apa? Ain, kedengkian, penyakit ain. Karena mata bisa tahu per kali itu bengkok. Bengkok na lebur tahu per. Mereka penyakit ain karena kedengkian mata. Tidak harus dengki, tapi dengan takjub, karena tidak memuji Allah. Maka ini udahnya kita belajar nama Allah Al-Azim, Al-Kabir, nama Allah yang maha besar. Maka kita Allahu Akbar. Kecil makhluk, hanya Allah yang maha besar. Maka selain Allah yang diseru batil. Wa anna Allah wal aliyul kabir. Dan sesungguhnya Allah Ali, maha tinggi. Kalau Ali pakai hamzah, keluarga, Pak. Ain. Ya, ain. Jangan sampai ya Ali, bukan ya Ali, ya Aliul Azim. Subhanallah, biar a'la. Jangan salah. Ya, itu bukan ayat hamzah. Alif, ya, begitu. Barakallah. Selanjutnya, Allah dialah Allah yang maha tinggi. Jadi Allah di atas makhluknya. Maka Rasulullah Isra Mi'raj
ya, ke arsy Allah azza wa jalla, ya, ke langit yang ketujuh, menuju ke sana, bukan menuju arsy tapi ke langit yang ketujuh. Allah di atas arsy-nya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dialah Allah yang istiwa di arsy-nya. Maka kita baca subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kalau rendah bukanlah Allah. Allah di atas seluruh makhluknya. Ya. Fal hukmu lillahi al-kabir. Adapun ketentuan segala putusan milik Allah. Al-Aliyyil Kabir, yang maha tinggi lagi maha besar. Karena begitu tingginya Allah, sangat tingginya Allah, sangat besarnya Allah, bumi yang ada kita injak sekarang ini, karena kita tidak melihat, tidak mungkin mampu melihat Allah, karena Allah maha besar. Tertutupi kita, ya, dengan bumi ini, dengan alam semesta ini. Langit ke-7, langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1, langit dunia, ya, kita belum tahu, ya, tertutupi karena begitu kecilnya kita. Tapi kita merasa besar, Pak, karena kesombongan kita, ya, merasa besar dari bumi kadang kita ini, padahal bumi lebih besar daripada kita. Dan bumi kecil bagi Allah, bahkan debu mungkin Allah sangat kecil. Maka Allah maha besar. Wa huwal aliyul azim, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar, maha agung. Wasabbih bismi rabbikal azim, dan bertasbihlah dengan menyebut Rabbmu yang maha agung. Surat Al-Haqqah ayat ke-52. Tadi surat Luqman ayat 30. Luqman 30. Pada hukumnya surat Ghafir atau surat Mukmin, surat Ghafir atau surat Mukmin ayat ke-12. Dalilnya tentang Allah yang maha azim, yang azim, ya. Wal kabirul azim, nama Allah al-kabir, ya kabir, ya kabir, nama Allah ya kabir, ya. Sebut ketika kita berdoa banyak masalah, kita ya Allah ya kabir, Kau maha besar ya Allah ya kabir, sebutlah. Kau maha besar ya Allah, masalahku kecil bagimu ya Allah, mungkin bagiku besar, tapi bagiku kecil ya Allah, selesaikanlah masalah ini ya kabir. Sebut nama Allah. Allah senang, Pak, ya, kalau disebut namanya. Nah, nama keagungannya, nama kehormatannya, keagungannya, nama Allah, ya, ya azim, ya, nama Allah yang maha agung, ya azim. Ada di ayat apa? Ayat kursi, aliyul azim, ya, ayat kursi. Alladzi lahu al-kibriya'u nahmun mu'adzamatu wa sifat. Yang itu adalah al-kibriya. Azim itu al-kabir, katinto, al-azim, asma'ipun Allah. Duaan, tak oleh pisahkan makna ipun, tak oleh pecah. Al-kabirul azim, ya. Maka di sini ketika kita berdoa, ya, harus pahami maknanya. Maknanya apa? Al-kibriya, kesombongan milik Allah. Tidak boleh kita merasa lebih. Keluar dari rumah, tidak boleh kita lihat jempol kita di kaki. Ini para ulama dulu seperti itu. Kalau keluar rumah lihat jempolnya, lihat kakinya, bahwa kita tidak lebih rendah daripada kaki kita ini. Jangan merasa lebih baik dari tetangga kita. Saya pun juga begitu. Ya, jangan sampai seorang dai, ustaz lebih baik daripada pendengar. Belum tentu, kadang ada ulama datang kita Allah. Ya, banyak kisah-kisah seperti itu. Maka seorang muslim menjaga apa? Al-kibriya ini hanya milik Allah. Tapi dalam Islam diterangkan oleh Rasulullah SAW, apa makna sombong? Apakah saya pakai baju-baju, pakai sepatu baru ya Rasulullah, pakai baju baru, pakai rumah baru, ya, istri baru, jangan lupa. Jangan. Kalau tidak mampu jangan coba. Allah tadi fawaid. Memang ada usulan tapi hukumnya mubah. Tapi kalau ada apa masalah atau ya hukumnya nanti bisa wajib, ya, menikah lagi hukumnya wajib, haram, mubah, sunnah. Jadi bisa haram juga. Ya.
Nanti ada pembagian itu di ilmu fikih, kajian-kajian yang lain pada ustaz-ustaz yang lain. Selanjutnya, ya, apa yang terjadi ketika seseorang ya menyebut nama Allah, ya, Al-Kabir, ingat apa? Kibria, tidak boleh sombong. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran kata Rasulullah SAW dan meremehkan manusia. Maka sombong bukan pakai baju baru, mobil baru, Pak, bukan Pak, tidak apa-apa Bapak pakai baju baru ke masjid, sandal baru, ya, pakai jam tangan baru, ya, topi baru, ya, tidak sombong. Tapi kita tidak membanggakan diri. Jangan meremehkan manusia. Engkau paling ganteng ke TV, jangan Pak. Engkau paling soki ke TV, jangan. Ya, jangan sampai kita ada itu apa di kolbu ini, di hati yang menjadi penyakit kolbu. Ria, ingin ditampakkan ke punyaan kita, baik amalnya, ilmunya, hartanya. Alhamdulillah. Semoga Allah melindungi kita semua dari sifat-sifat yang jelek itu dalam kolbu kita maupun adab-adab kita. Selanjutnya, naktan wa adhamata wa sifat. Secara sifat, ya, dan keagungan Allah, sifatnya Allah. Dari nama Allah Al-Azim Ta'ala fil hadis al-Qudsi Al-Kibriya'u Lidai. Kata Allah dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi kak dinto hadis, yaitu firman Allah, ya, yang redaksinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis dari Nabi, perkataan Nabi. Karena al-hadis Qudsi seperti firman Allah, tapi yang mator kak dinto Rasulullah, ya, menceritakan lagi redaksinya Nabi, ya. Kalau Al-Quran langsung Allah, karena Al-Quran kalamu kamu. Barakallahu fiik. Diskusi kalamullah juga, tapi redaksinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kibriya uridai. Kesombongan itu adalah pakaianku. Jadi pakaiannya Allah, Pak. Ya. Wal aghamatu izari. Dan kemuliaan itu adalah sarungku. Izar, sarung, ya, bisa kainku. Maja, ya, jangan. Jadi sombong, kemuliaan milik Allah. Jadi sombong itu hanya milik Allah. Ya, karena Allah menciptakan bumi yang kecil besar ini, kita merasa besar karena di atas bumi, ya. Karena kesombongan kita. Coba Didi. Karena kita merasa besar. Kak Dito merasa raja, Kak Dito pada bumi, padahal kita kecil. Bumi itu kecil di sisi Allah. Ada miliaran planet, Pak, di atas ini, Pak, besar-besar daripada bumi, ya. Andromeda, wah, seperti satu kurang itu ada mataharinya banyak juga. Setiap planet ada mataharinya, besar-besar, Pak. Itu kecil bagi Allah. Ya. Dan Allah taruh di bumi ini kita, gak ada makhluk yang lain. Tidak ada manusia di planet yang lain, tidak ada, Pak. Ini akidah benar, ya. Akidah ini, ya. Nanti paling ada makhluk lain di Kepler, planet baru yang ditemukan di apa itu? Mars. Mars, ya. Jangan. Bumi. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di muka bumi. Tidak bilang di Mars, tau. Tidak bilang di Saturnus. Jadi jangan ikut-ikut, jangan aneh-aneh dah. Manusia memang Allah ciptakan di bumi. Nggak bisa, Pak. Oksigennya sudah lengkap di sini. Oksigen, hormon. Indah sekali bumi. Syukuri kita. Dan kita matinya di bumi, ya. Belum ada sampai manusia ke Mars. Hanya kemarin itu yang sampai pesawat apa itu, Pak? Nggak ada orangnya. Apa baru? Jet apa puluh apa itu? Berapa tahun sampai 2 tahun, ya. Baliknya lagi belum tentu balik lagi manusia, tidak bisa, ya, tidak mampu gitu. Ya, ini terbayang oleh angan-angan manusia. Karena kenapa? Jauh dari agama, ya, jauh dari agama. Faman naza'ani wahidan minhuma, seraka dinto orang, siapa saja yang mengambil kesombongan, kemuliaan, merasa bangga, ya, siapa saya kadito saya ngalah nyaingi, ya, padam tuhu
finnar. Maka Allah akan aku lemparkan dia ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Nah itu jenaka maindo kulbihi minal kibr, tidak mau surga orang yang dalam kolbunya, dalam hatinya ada kesombongan. Eman-eman Pak kita ibadah, ya, gara-gara di hati ini ada kesombongan. Maka pentingnya kata si Abdul Qadir dalam kitab Fathul Rabbani, menjaga kolbu ini hati. Mautud din, mautud tauhid kata beliau. Matinya agama, matinya tauhid. Maka orang harus belajar agama terus sehingga kolbu ini akan hidup. Karena ilmu itu bagaikan apa? Ya, ilmu bagaikan tanah. Maka tanamkan dengan dengan ya murojaah, dengan kajian-kajian seperti ini akan hidup itu pohonnya. Ya barakallah. Selanjutnya, wa ma'anil kibriya wal azamatu naw'an. Makna dari kibriya, kesombongan itu, dan keagungan tak ditob ada duaan. Ahaduhuma, salah satu enggak ditob, yarji'u ila sifati subhan, yaitu memahami Allah yang Maha Suci, wa anna lahu jami'i ma'anil azimati wal jalal, yang sesungguhnya seluruh makna tersebut adalah makna keagungan dan kebesaran Allah, hanya milik Allah. Kal kuwah, kekuatan. Ketika kita olahraga, fitness, jangan merasa lebih kuat. Itu karunia dari Allah. Ketika antum ngangkat barbel kuat, lari kuat, jangan merasa sombong. Itu karunia dari Allah. Kal kuwah, energi kita, tubuh kita semua karunia dari Allah. Kita bisa duduk berjalan di tempat ini karena Allah. Inilah tauhid kepada Allah. Menuhankan Allah Azza wa Jalla Ta'ala, kuatkan iman ini. Dan ini yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Ketika kita bisa makan, bisa minum, itu karunia nikmat dari Allah. Bisa tidur enak, bangunnya Masya Allah, Alhamdulillah, ayana ba'da ramadhan. Bersyukur ketika kita bangun tidur bisa dikembalikan lagi oleh Allah. Padahal roh kita ditahan oleh Allah, belum diambil semua, ditahan gitu sama Allah. Belum diambil semua, tidak ditaruh di alam barzah. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatannya dan kesolehan, ya, dalam kehidupan kita sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla Ta'ala dalam keadaan wajah yang ceria. Amin. Amin. Selanjutnya, wal izzah, ya, izzah, kegagahan milik Allah, ya, kegagahan milik Allah. Maka kita lihat saudara kita yang mapan hidupnya, Masya Allah, barakallahu fikum. Biasakan Pak, jangan malu Pak. Jangan malu mengatakan itu. Ini sunnah Nabi SAW. Bukan hanya sunnah yang banyak, sunnah Nabi Mutokuku, tapi sunnah ini harus bagaimana kita menghidupkannya. Masya Allah, sandalnya bagus. Masya Allah, barakallahu fiik. Begitu. Masya Allah, kamu muasa. Ya perlu. Masya Allah, barakallah. Itu doanya Masya Allah. Ya, berkah Pak. Tabarruk dengan doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akal berkah itu dengan nama Allah. Bismillah. Ketika mau makan, Bismillah, itu ngalap berkah dengan nama Allah. Tabarruk dengan Al-Quran, ngalap berkah dengan Al-Quran. Salah satunya dengan menyebut sunnah tadi, barakallahu fiikum, ngalap berkah. Tiap hari, tiap waktu kita ketemu teman kita di kantor, di pasar, ya, lihat dagangannya lancar, Masya Allah, barakallahu fiikum. Jangan malu Pak, jangan. Kita memuji Allah, insya Allah berkahnya juga dapat ke teman kita, juga kita dapat. Ya, ini kita menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita, bukan karena ada WA, enggak, ada dulu guna. Ya, bukan karena menyampaikan barakallahu fiik gitu ya, enggak, bukan karena WA, enggak. Ini sunnah yang lama sudah ditinggal, ya. Alhamdulillah dengan adanya medsos dihidupkan lagi.
pakai baru apa ya? Sampai pada stikernya. Alhamdulillah ya, dipermudah oleh teknologi, oleh Allah dimudahkan dengan teknologi. Ya, ya masyarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Tembuslah langit dan bumi, kata Allah. Wajib dan manusia, kamu tidak bisa tembus langit dan bumi kecuali dengan sultan. Ya, wallahu alam. Ya, dengan ilmu, dengan iman, wallahu alam. Semua nanti ada penjabarannya khusus berkenaan tersebut dengan interpretasi para ulama. Selanjutnya wal kamalul qadr, ya, dan kesempurnaan ketentuannya. Segala keputusan Allah sempurna. Allah memberikan kita tubuh seperti ini, ya, maka kita tidak boleh mencaci Pak, ada kamu gendut, jangan Pak, ya, tidak boleh Pak. Kadang itu keturunannya Allah, ya, jangan sampai kita mencaci saudara kita, kamu kurus kering, ya, ya, pujilah Allah, barakallahu fiik, ya, makan yang enak ya, biar badannya sehat, ya, ya, atau ya, barakallahu fiik, sehat olahraga, ya, ini gemuk, masya Allah, semoga Allah sehatkan, gitu, ya. Jangan sampai kita mencaci ciptaan Allah, mencaci ciptaan makhluk Allah, karena Allah punya apa? Izzah. Allah punya izzah, kegagahan. Allah menciptakan kita gagah, sempurna Pak. Nggak ada kekurangannya sedikit pun. Nggak ada lubang hidung di sini Pak. Di atas kepala kita ada lubang hidung, nggak ada Pak. Taruh di sini oleh biar apa? Biar indah. Taruh di sini lubang hidung, nggak indah Pak. Pakai topi udah nggak bisa nafas. Topeng macam ya ada tak bisa. Sempurna Pak. Semua Pak, ciptaan Allah sempurna. Karena kamalan kudrah, semua takdirnya Allah sempurna. Ketentuan Allah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka kita ketika ditetapkan seperti ini, takdir kita rela sempurna. Ketika miskin dia bersabar, ketika kaya dia bersyukur. Takdirnya. Dia tahu seperti Nabi Ayub alaihissalam, sakit 18 tahun beliau. Ya, beliau imani ini takdir Allah. Anaknya mati semua. Diuji, dulunya kaya, makmur dengan putra-putri, ya, putranya. Beliau sakit 18 tahun, sehat sebelumnya. Beliau terima Pak. Ibadah tidak pernah ditinggal oleh beliau. Kita sakit asam urat kadang Pak. Ya, ngelok adik pun kalian alami. Karena memang makomnya berbeda. Makomnya berbeda, tidak sama kita makomnya dengan sahabat. Tidak sama Pak, levelnya. Jangan merasa kita lebih, ya, dari mereka para radhiyallahu anhu. Mereka para sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga, wasabiqul awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina, ya, walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Selanjutnya, ya, maka kamalul qudrah ini kata para ulama adalah kesempurnaan semua takdirnya Allah sempurna. Ya, bukan hanya pada makhluknya, seluruh ketentuannya. Panasnya ketika sekarang panas Kak Dinto Pak, berapa bulan sudah mungkin tidak turun hujan, berapa waktu nggak turun hujan, itu sudah maha sempurna. Allah maha tahu. Kenapa di sana dikasih banjir? Allah maha tahu, ada hikmahnya. Kenapa Allah ciptakan iblis? Ada hikmahnya. Kenapa tidak beriman semua? Ada preman, ada yang melakukan maksiat, ada hikmahnya. Kalau semuanya taat semua, nggak bisa diuji Pak. Semuanya taat semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, modinnya lagu Hijaz, ya. Makomat Hijaz, ya. Datang semua seluruh sunnah ke masjid, nggak ada yang berbuat maksiat. Nggak tahu mana yang soleh Pak, karena soleh semua. Allah ingin tahu diciptakannya iblis, ya, diciptakannya keadaan yang jelek. Itu ada hikmahnya. Kenapa? Biar kita diuji. Kalau kaya semua Pak, nggak ada hikmahnya. Maka kita bersyukur, ya, bisa tahu ilmu ini. Karena ilmu di atas segala-galanya. Sudah masuk di tiket. Belum. Kencang gitu. Wasi'atil ilmu. Dan Allah, maknanya Al-Azim, nama Allah yang agung,
Maha Agung, Al-Kabir, maknanya ilmunya luas. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian, ketahuilah kalian, maknanya al-ilmu qabla qawli wal alam. Semua diciptakan segala sesuatu dengan ilmunya. Ya. Mulai dari neutron, proton, sel-sel semua, debu, tanah, ya, ukurannya berapa itu, kerikil, semua diatur oleh Allah. Jumlah debu, berapa mikron yang ada kita hirup sekarang ini, tidak semuanya bersih, Pak, ada debunya. Tapi oleh Allah diciptakan di sini juga, semuanya dengan ilmu. Kalau kita berpikir seperti ini, insya Allah ilmunya akan membawa rasa takut kepada Allah, al-khasyah. Ini gunanya belajar ilmu. Semakin kita belajar ke pengajian, bagaimana kita rasa takutnya semakin tinggi kepada Allah. Bagaimana ibadahnya semakin mantap kepada Allah. Semakin kita ngaji, semakin kita mengenal Allah. Bukan tambah jauh kepada Allah. Ini pentingnya kita belajar agama. Selanjutnya, ya, wasi'atul ilm, ilmunya Allah luas. Ya, maha luas Allah ilmu, berada di seluruh alam jin, alam malaikat, alam manusia, alam barzah, itu diliputi dengan ilmunya Allah. Ya, kita tidak mampu ke sana. Ya, kita tidak mampu, maka kita, ya, harus hanya menyerahkan diri kita kepada Allah. Wa kamalul majdi, dan kesempurnaan puji-pujian, kebesaran hanya milik Allah. Tidak ada cacat bagi Allah, tidak ada aib bagi Allah, tidak ada aib. Kalau manusia ada aibnya, memang diciptakan sempurna, tapi ada aibnya. Ya, sempurna itu letaknya, Pak. Hidungnya di sini, ya, mulutnya di sini. Bagaimana kalau mulut kita di tangan ini, Pak? Malarat, Pak, kalau dia ngakak lewat sini, ya, atau sempurna, Pak. Kita sudah bersyukur nih. Bersyukur, asokor Kak Dinto, ya, mulutnya di sini di kepala. Bagaimana kalau mulut di belakang punggung kita? Makan malarat, Pak. Ya, oleh Allah dijadikan bersyukur. Kita asokor Kak Dinto, asokor manusia. Lanjut epon. Wa ghairuha min awsafil azimati wa kibriya. Dan selainnya itu sifat-sifat Allah yang agung, yang juga, ya, meliputi keagungannya dan kebanggaannya, kebesarannya. Wa min azamatuhu anna samawati sab'i wal aradin, dan keagungan Allah, Kak Dinto, 7 langit, 7 bumi, biyadillahi ta'ala, berada di tangan Allah. 7 langit, 7 bumi. Jadi langit Kak Dinto pada bapeto, bumi pada bapeto. Cukup gimana saja. Ya, janganlah. Tidak mampu ini kita. Kita aja naik ke atas harus pakai pesawat. Ya. Iya kan? Ada teknologi, harus pakai teknologi. Gak bisa kita terbang sendiri. Gak bisa, Pak. Ya. Ya, jin lain. Ada bab jin nanti. Jin, ayat jin yang terbang, jin yang itu. Ya. Ada bab-bab khusus berkenaan tentang makhluk-makhluk Allah. Malaikat juga terbang dengan sayapnya, malaikat Jibril. Kalau kita nggak punya sayap, ya, pakai pesawat ke Madinah 10 jam, kapan sudah berjam, ya, nggak terasa. Ya, pesawat, ya. Jadi saya mau sholat ke Mekah dulu nggak bisa, Pak. Ya, di sini tetap kita di Indonesia sholat di sini masjid. Ya. Oh, nggak sholat di Mekah, jangan. Lain, jamnya tidak sama. Sekarang masih jam berapa? Ya. Yang kita tetap kembali kepada apa? Masuk akal, ya. Rasulullah SAW menjaga masjid. Nabi SAW menjaga masjid beliau. Ya, artinya setiap azan beliau di masjid istiqomah. Para sahabat juga begitu, semua. Ya, bagaimana kita juga mencintai masjid. Walaupun mau sholat masuk masjid, ya,
Ada sholat karena dipakai 5 kali sholat, maka ada tahiyatul masjid kata para ulama. Ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya Qarulati fi yadin indana. Ya, dan 7 langit 7 bumi bagaikan apa? Batu kerikil di tangan kita. Di tangan kita. Ya. 7 langit 7 bumi bagi Allah, bagi tangan kita kayak 7 kerikil di tangan kita. Kecil 7 langit 7 bumi, bagi Allah kecil. Tidak bisa gambarkan, cukup kita imani. Tidak mampu kita. Ya, kebesaran Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Kama qala dzalika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana diterangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67 ya, dikatakan wa ma qadarullahu haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar, ya, tidak menetapkan dalam hal mengagungkan Allah sesuai pengagungan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Ya, maka kita mengagungkan Allah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul Sallam, dengan cara sholat, berzikir, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, kalimatani hafifatani sakilatani fil mizan, 2 kalimat yang ringan dibaca di mulut kita, lisan kita ini, berat di timbangan. Apa 2 kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Banyak berzikir ketika kita di kendaraan, di rumah lagi asapuan, Pak, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ketika di kendaraan berzikir, banyak berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati kolbu ini akan tenang. Dan ini masya Allah, ya, ketika ada masalah kita berzikir, masya Allah, dahsyat sekali, dahsyat sekali. Ya, itu sudah waktu sholat. Ya, kita lanjutkan insya Allah pada beberapa waktu yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita panjang umur, ketaatan kepada Allah, umur kita dengan barokah, keberkahan, sehingga kita hidup kita berkah dan amal-amal kita diterima di sisi Allah Azza wa Jalla Ta'ala. Dan semoga Allah nanti juga mempertemukan kita di akhirat semua, ya, tidak ada tertinggal di surganya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.